Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Arah Indonesia TV. Tim penasihat hukum pemohon pra-peradilan atau Prapit Rosmaida Sitompul mengaku kecewa dengan putusan Hakim Fadel Pardamaian Bate yang dinilai tidak objektif dalam memutuskan perkara. Tim melihat ada kesepakatan antara hakim dengan penyidik Kejaksaan Negeri Binjai untuk memaksakan kliennya Rosmaida Sitompul sebagai tersangka. Tim penasihat hukum pemohon pra-peradilan atau Prapit Rosmaida Sitompul, Eka Putra Zakran didampingi Rahmat Pade dan Abu Bashir, usai sidang putusan Prapit dengan pemohon Rosmaida Sitompul, Kamis kemarin mengatakan kecewa pada putusan hakim, karena dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, termasuk menolak bantahan penetapan tersangka dan menyatakan surat penetapan tersangka terhadap pemohon Rosmaida Sitompul pada 29 Agustus 2024 sah. Saksi ahli juga mengatakan pelanggaran terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh BPK berkaitan dengan proyek tersebut berbeda kalau pelaksananya PT. Kalau PT tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, akan tetapi Rosmaida Sitompul dalam perkara ini merupakan Direktur CV Gama 91 Konsultan yang tunduk pada KUH Dagang. Dalam KUHP Dagang, bukan badan hukum tapi badan usaha yang bertanggung jawabannya in person. Siapa yang melakukan tindak pidana, dia yang bertanggung jawab. Pihaknya juga menyayangkan pernyataan hakim yang menyatakan menolak seluruhnya dengan pertimbangan semua dalil permohonan pemohon disebut sebagai materi pokok perkara. Seperti diketahui, kasus yang menyeret nama Direktur CV Gama 91 Konsultan, Rosmaida Sitompul merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek belanja jasa konsultasi di Dinas Pendidikan Kota Binjai sebesar 713 juta. Dana 713 juta rupiah tersebut merupakan anggaran pada dua proyek, yakni pekerjaan biaya jasa konsultan perencana konstruksi atau DAK, pendidikan DAK nomor 300-327 dengan tanggal kontrak 8 Maret 2021. Dan pekerjaan biaya jasa konsultan perencana konstruksi DAK pendidikan atau DAU nomor 300-330 dengan tanggal kontrak 8 Maret 2021 yang dikerjakan oleh Satria Prabowo dengan memakai perusahaan CV Gama 91 Konsultan. Pekerjaan tersebut telah selesai namun ditemukan dugaan tindak pidana korupsi sebesar kurang lebih 180 juta rupiah. Sehingga pihak Kejari Binjai memanggil sejumlah pihak terkait, baik dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, Satria Prabowo hingga Rosmaida Sitompul sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV Gama 91 Konsultan. Ternyata antara Rosmaida Sitompul dengan Satria Prabowo sudah ada akta pembagian tugas dan tanggung jawab pengurusan direksi CV Gama 91 Konsultan dengan nomor 8 tanggal 5 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Panji Aulia Ramadan Harahap. Hari ini menyatakan kecewa terhadap putusan hakim Prapit. Mengapa? Karena dalam putusannya menyatakan amar putusannya 3, pertama menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian kedua menolak bantahan terhadap penetapan tersangka dan menyatakan sah surat penetapan tersangka atas nama klien kami Rosmaida Sitompul tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejari Binjai. Padahal telah ternyata bahwa sedari awal ini adalah tindakan yang prosedural conduct, tindakan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang dan melanggar hak asasi klien kami. Mengapa? Karena sudah difaktakan dalam sidang pra-peradilan sejak awal sampai putusan hari ini, hingga kami menghadirkan 3 saksi, diantaranya Sabar Sitompul, kemudian Novita Sari Siregar dan Robert Sitompul, jelas-jelas menyatakan bahwa pihak Kejari telah cacat formil karena mengundang Rosmaida Sitompul memberikan keterangan sebagai saksi. Lalu pada hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka, sementara surat pemanggilan sebagai tersangka tidak pernah ada. Satu. Yang kedua, bahwa oleh ahli dikatakan
sudah cukup jelas bahwa pelanggaran terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh BPK yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek itu berbeda kalau misalnya pelaksananya adalah PT, perseroan terbatas. Kalau PT itu tunduk kepada undang-undang PT. Akan tetapi Bu Rosmaida Sitompul kapasitasnya sebagai Direktur CP Gama 91. Jadi CP itu tidak tunduk kepada undang-undang PT, perseroan terbatas, bukan, tapi tunduk kepada undang-undang KUH Dagang. Dalam KUH Dagang dia bukan merupakan badan hukum, tapi badan usaha. Nah, pertanggungjawabannya in person. Siapa yang melakukan tindak kejahatan, tindak pidana jika itu terbukti, dialah yang bertanggung jawab. Jadi yang dalam konteks perkara dugaan nomor 3 Pra 2024 PN Binjai ini kan pelaksana proyek itu adalah kuasa pengguna anggaran, kemudian kuasa PT Gama yaitu Satria Prabowo. Jadi tidak ada sangkut paut semestinya dengan klien kami Rosmaida Sitompul selaku direktur, karena sepenuhnya sudah dikuasakan berdasarkan akta notaris, ya itu lengkap semua. Di samping itu yang miris kita tadi, pernyataan mengadili oleh hakim menyatakan menolak seluruhnya ini dengan pertimbangan bahwa semua dalil permohonan kami disebut sebagai dalil materi pokok perkara. Mana mungkin? Ini kita juga dalam Prapit ini kan formilnya tentang cacat penetapan 2 alat bukti, cacat tentang penetapan tersangka dan penahanannya gitu. Jadi cukup jelas. Nah, oleh hakim itu masuk kepada pokok perkara, silakan nanti dipaksakan dalam persidangan pokok perkara. Nah, ini makanya katakan hakim ini tidak objektif, tidak melihat pertimbangan secara objektif. Justru kita melihat bahwa ada kesepakatan ya antara hakim dengan penyidik dalam hal ini kejaksaan untuk memaksakan klien kami Rosmaida Sitompul untuk dijadikan tersangka. Oke. Berarti menurut Abang ini hakim adil atau tidak? Hakimnya tidak adil, ya kan, sangat tidak adil, tidak ada objektivitas. Kita sudah memfaktakan 11 fakta-fakta bukti-bukti yang kita ajukan ke persidangan, 3 saksi 1 ahli. Semuanya menyatakan bahwa, termasuk ahli menyatakan bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Binjai itu cacat, salah dalam menetapkan tersangka. Jadi sangat tidak adil. Di samping itu juga saya tadi mendengar pertimbangan bahwa dari 53 bukti yang diajukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Medan, beberapa item diantaranya juga mereka memanggil ahli. Kami juga dalam persidangan itu pada saat memeriksa bukti-bukti surat, para ahli yang dia sebutkan tadi di dalam persidangan itu menyatakan Rosmaida nggak bersalah. Yang bersalah ada beberapa nama, saya lupa, ada sekitar 3-4 orang, tapi tidak ada nama Rosmaida. Makanya hakim keliru, saya katakan, jika menyebutkan bahwa bukti dari penyidik benar, salah. Atas putusan ini, tim kuasa hukum mewakili permohon akan menganalisa lebih dalam lagi tentang putusan ini. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Yevi Zebua, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.